Seri Gundam Iron Blood Orphan merupakan salah satu alternatif cerita dari anime Gundam di luar era UC yang telah menampilkan banyak sekali mecha dalam setiap seriesnya. Selain cerita pada timeline utama yang menampilkan Mikazuki Yogas sebagai karakter utama, seri ini juga telah mendapatkan beberapa cerita sampingan atau spin-off yang juga telah menampilkan karakter-karakter utama baru dalam ceritanya. Nah, yang paling menarik dari seri ini adalah mobile suit-nya yang secara khusus disebut sebagai Gundam Frame. Yang mana mesin ini dibuat secara terbatas dengan jumlah 72 unit saja dengan tujuan penggunaan khusus untuk melawan mobile armor pada era perang besar yang disebut sebagai Calamity War. Nah, pemberian nama dari seluruh Gundam Frame sendiri terhitung unik atau bahkan agak sedikit menyeramkan. Yang mana pada setiap unitnya diberikan nama-nama iblis sebagai kode pembuatannya. Di anime, alasan nama-nama tersebut diberikan adalah konon sebagai kiasan bagi umat manusia yang sedang berperang melawan malaikat. Yang mana malaikat yang dimaksud di sini adalah mobile armor yang diberi kode nama pembuatan dengan nama-nama angel atau malaikat. Jadi untuk melawan para mobile armor yang dianggap sebagai malaikat, 72 iblis atau Gundam Frame yang dibuat ini merupakan gambaran para iblis atau mesin yang setara untuk melawan mereka. Sementara untuk saat ini, dari kesemua seriesnya, terhitung sudah ada beberapa dari 72 Gundam Frame yang telah ditampilkan, baik itu pada anime, manga, dan juga dalam gamenya. Nah, berikut ini admin akan mengulas 12 Gundam Frame yang telah muncul dalam series anime Gundam Iron Blood Orphan. Di urutan pertama kita ada Barbatos. Barbatos merupakan Gundam Frame pertama yang muncul dalam series utama. Setelah perang Calamity berakhir, Barbatos digambarkan dimiliki oleh perusahaan keamanan swasta bernama CGS yang kelak akan menjadi tekadan di tangan Orga dan Mikazuki. Setelah ditemukan di gurun Mas oleh mantan pemimpin perusahaan CGS sebelumnya, CGS kemudian menempatkan Barbatos di gudang rahasia sebagai pembangkit generator listrik gedung mereka. Alasan CGS tidak menggunakannya sebagai mesin tempur mereka, yaitu memang karena bagian kokpitnya telah hilang ketika pertama kali ditemukan. Selain itu, perusahaan CGS yang termaksud perusahaan kecil yang bahkan tidak mampu membeli satu mobile suit, lebih memilih menjadikan Barbatos sebagai generator listrik karena reaktor ahapnya masih berfungsi. Di sepanjang series, Barbatos tetap digunakan oleh Mikazuki hingga sampai menjadi Barbatos Lupus Rex. Di urutan kedua kita ada Kimaris. Kimaris merupakan Gundam Frame ke-66 dalam urutan modelnya. Gundam Frame ini dimiliki oleh salah satu 7 keluarga terkenal dalam organisasi besar yang disebut Yalaron. Di mana setelah perang Calamity usai, salah satu keturunan mereka yaitu Gaeleo menggunakannya sebagai alat untuk menangkap para tekadan sekaligus digunakan untuk melawan Mikazuki dan Barbatos. Dalam kasus Kimaris, ia merupakan salah satu Gundam Frame yang dibuat pada zaman Calamity yang memiliki 3 set armor sekaligus dalam perancangannya. Yang mana itu dapat diganti dan digunakan khusus untuk pertempuran tertentu. Seperti yang kita lihat untuk From Kimaris awal, itu merupakan set armor pertama yang digunakan khusus untuk pertempuran luar angkasa. Sedangkan set armor kedua yaitu Kimaris Trooper, merupakan armor khusus yang digunakan untuk pertempuran darat ataupun area bergravitasi seperti di bumi. Selain itu, terdapat juga satu set armor terakhir yang membuat Kimaris menjadi Kimaris Vidar ketika Gaeleo melawan Bael. Oh iya, Kimaris sendiri juga pernah dilengkapi dengan armor buatan khusus yang dirancang untuk menyembunyikan identitas Kimaris dengan nama hanya sebagai Vidar. Berlanjut di urutan ketiga ada Gusion. Gusion merupakan Gundam Frame ke-11 dalam urutan nomor model pembuatannya. Di mana mesin ini pertama kali terlihat digunakan oleh sekelompok pasukan bajak laut luar angkasa bernama Brewers. Pilotnya sendiri merupakan salah satu seorang anggota mereka bernama Kudal Cadel. Dalam kemunculan pertamanya, Gusion sendiri sudah memiliki pemasangan armor baru yang disetel dengan ketebalan armor yang jauh lebih kuat daripada mobile suit biasanya.
Meskipun armornya tersebut sulit untuk ditembus, namun Mikazuki tetap saja dapat menemukan celah untuk mengalahkannya sekaligus membunuh pilotnya. Setelah digunakan oleh Akihiro, di sepanjang series, Gusion telah menerima perubahan armor seperti menjadi Gusion Rebake dan yang terakhir menjadi Gusion Rebake Full City. Di urutan selanjutnya yaitu yang keempat ada Gundam Flauros. Flauros merupakan Gundam frame ketiga yang telah dimiliki oleh TK dan yang juga telah dipiloti oleh salah satu anggota dari mereka yaitu bernama Norbasino. Flauros sendiri merupakan yang ke-64 dalam nomor model pembuatannya, di mana ia memiliki kemampuan dapat beralih ke bentuk mobile suit berkaki 4 dengan skema warna armor nanolaminate awal berwarna putih dan juga biru. Setelah ditemukan oleh Tekadan di area tambang emas tengah logam, Shino yang mengajukan dirinya sebagai pilotnya melakukan permintaan untuk mengubahnya dengan skema warna pink magenta serta membekalinya dengan sejumlah persenjataan tambahan jarak jauh yang dapat menembakkan peluru Dainsleif. Di urutan kelima kita ada Bael. Bael merupakan Gundam frame pertama dari 72 Gundam frame yang diciptakan oleh pendiri pertama Yalaron bernama Agnika Kairu. Setelah perang usai, Bael dengan armor serta perlengkapan yang masih sama disimpan di hangar bawah tanah markas besar Yalaron bernama Vingolf. Tetapi di dalam anime, Bael diaktifkan kembali oleh Megeles Farid untuk menggunakannya sebagai alat kudeta. Di mana dalam pertempuran terakhir melawan armada Aryan Road, Megeles dan Bael dikalahkan oleh Kimaris Vidar yang kemudian diperbaiki dan disegel kembali dengan pengamanan tanpa pemasangan kokpit pilot. Di urutan ke-6 kita ada Astaroth Origin. Gundam frame ini merupakan mesin utama yang muncul dalam series manga spin-off dengan judul Iron Blood Orphan Gecko, di mana Astaroth merupakan Gundam frame ke-29 dalam urutan model pembuatannya. Di dalam cerita manga, Gundam Astaroth Origin yang telah banyak kehilangan bagian armor aslinya membuatnya menjadi memiliki pemasangan armor dengan konsep campuran dari mobile suit lainnya, sehingga memiliki penampilan armor yang sudah tidak asli lagi. Dalam masa kini, Astaroth digunakan oleh pemuda bernama Argi Miragi untuk menemukan Gundam frame lainnya yang telah membunuh keluarganya. Di urutan selanjutnya yang ketujuh ada Fuel. Fuel merupakan yang ke-47 dari keseluruhan 72 Gundam frame, dan sama seperti Astaroth, ia juga muncul dalam series manga Gecko. Pada cerita manga, pilotnya sendiri bernama Rosario Leon. Karakter ini memiloti Fuel semenjak ia menemukan Fuel di daerah reruntuhan puing-puing angkasa, yang kemudian dengan bantuan salah satu pejabat Yalaron, Fuel yang pertama kali ditemukan memang tanpa armor, kemudian dipasangi armor asli milik dari Astaroth Origin. Di dalam manga, Fuel juga digambarkan berkonflik dengan Astaroth, di mana dalam pertempuran mereka, Argi yang telah mengalahkan Fuel kemudian melucuti armornya sehingga Astaroth dapat mengembalikan bentuk aslinya sebanyak 30% dengan bentuk sebagai Astaroth Rinascimento. Namun pada chapter di cerita berikutnya, terlihat Fuel telah mendapatkan satu set armor lengkap yang membuatnya menjadi Fuel Yuhana. Berlanjut di urutan ke-8 masih sekitar series Gecko, yaitu ada Gremory. Dalam manga, Gremory dipiloti oleh karakter bernama Deira Nadira, yang berasal dari salah satu sekutu pendukung dari keluarga besar Seven Star. Fitur utama yang diterapkan untuk Gundam frame yang satu ini adalah kemampuan pertahanannya yang sangat kuat daripada Gundam frame lainnya, di mana Gremory memiliki pembuatan material armor yang disebut sebagai nanolaminate coat, yang sanggup menahan serangan atau pukulan berat, terutama serangan yang dilayangkan oleh mobile armor. Di urutan berikutnya yang ke-9 ada Gundam Seer. Gundam frame yang satu ini memang masih menjadi misteri sampai saat ini, yang mana di dalam cerita manga, kita hanya diperlihatkan sekilas bayangan tentang penggambaran bentuknya, namun tidak dengan bentuk fisik aslinya. Admin sendiri hanya mendapatkan 12 chapter dari manga Gecko ini,
yang bahkan belum sampai hingga pada cerita di mana Gundam Sear ini terlihat. Di urutan ke-10 yang terakhir dari series Gekko ada Dantalion. Dalam perang Calamity, Dantalion dikembangkan sesuai dengan data pertempuran yang didapat dari Gundam Frame lainnya, yang mana ia memiliki bentuk dasar tetap dengan perlengkapan yang dapat diganti-ganti sesuai dengan berbagai rencana pertempuran. Setelah peperangan usai, Dantalion digunakan oleh salah satu keluarga sekutu dari Seven Star yang kemudian dalam cerita manga itu digunakan oleh salah satu keturunan mereka, yaitu bernama Zadil. Cerita pada manga juga menggambarkan Dantalion sempat beberapa kali bentrok dengan Argy bersama Astaroth dalam suatu konflik. Di urutan ke-11 kita ada Marcosias. Gundam Frame yang satu ini telah dianggap sebagai salah satu yang hilang selama perang Calamity War, di mana dalam series Order Han terungkap bahwa mesin ini telah diubah dan dikembangkan menjadi Gundam Frame lainnya dengan bentuk lain bernama Hajiroboshi. Sebuah koloni bernama Radonitsa yang melayang di atas planet Venus dikatakan merupakan tempat di mana pertama kali Marcosias ini ditemukan, yang mana salah satu keturunan penghuninya yang bernama Demner dikatakan telah lama mewarisi Gundam Frame tersebut hingga mengelolanya secara diam-diam. Dalam kasus Marcosias, alasan nama baru sebagai Hajiroboshi diberikan yaitu karena makna nama dari Hajiroboshi sendiri yaitu berartikan Venus dalam bahasa kuno, yang mana ini sesuai dengan di mana Marcosias ditemukan untuk pertama kalinya. Di urutan ke-12 yang menjadi urutan terakhir kita ada Asmodeus. Asmodeus merupakan Gundam Frame yang telah terlihat tahun ini dalam bentuk Gunpla keluaran baru dengan skala HG. Dalam situs resminya belum ada info lengkap tentang Gundam Frame yang satu ini. Namun yang jelas Asmodeus merupakan Gundam Frame yang dikatakan belum sempat terjun ke medan pertempuran setelah pembuatannya selesai. Itu karena ketika saat ditemukan, Asmodeus tidak memiliki catatan pertempuran pada data di dalam kokpitnya. Nah Bray, itulah ke-12 Gundam Frame yang telah muncul dalam series Iron Blood Orphan. Jadi bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian masih menunggu 72 Gundam Frame yang tersisa untuk dibuatkan bentuk fisiknya? Kalau iya, coba kalian komen di kolom komentar ya. Oke, admin akhiri video untuk hari ini. Akhir kata, admin pamit undur diri. Salam Gundam.